Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tetap di channel yang sama. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan topik mengenai penatalaksanaan pasien kardiak arrest atau pasien henti jantung di dalam rumah sakit, spesial untuk suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Teman-teman, ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya, di mana di video yang keempat, saya sudah membahas kaitannya dengan penatalaksanaan pasien kardiak arrest, namun settingannya adalah di luar rumah sakit. Nah, kali ini saya akan mencoba kembali membahas dengan topik yang sama, masih seputar kardiak arrest, tetapi settingannya adalah in hospital atau di dalam rumah sakit. Nah, tentunya ketika sudah di rumah sakit, maka peralatan dan juga obat-obatan jauh lebih lengkap. Ini bedanya ketika di luar dan di dalam rumah sakit. Jadi nanti kita akan bermain CPR, kita akan bermain defibrilasi, dan kita akan bermain obat-obatan. Yang mana obat tersebut atau regimen terapeutik disesuaikan dengan algoritma VT tanpa nadi, VF, asistol, dan PH. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas. Baik. Oke, sekali lagi kita akan membahas Management of Hospital Cardiac Arrest for Suspected or Confirmed COVID-19. Ini berdasarkan guideline American Heart Association yang terbaru, yang telah diupdate per April 2020. Jadi ini terupdate ya. Nah, mengapa kita penting untuk membahas kaitannya dengan tata laksana cardiac arrest in hospital? Bahwasanya alasan yang pertama sama seperti yang kemarin, wabah infeksi SARS-CoV-2 atau COVID-19 terus meningkat dan menyebar luas, sehingga berdampak pada kebutuhan untuk memodifikasi praktek resusitasi yang telah ada. Kemarin saya sudah sampaikan juga data mengenai statistik ya, di mana 12-19% pasien positif COVID-19 ini membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah teman-teman, 3-6%-nya pasien COVID ini berada pada kondisi yang kritis, yang mana kondisi itu disebabkan oleh karena hipoksemia, kemudian jejas miokard, aritmia ventrikuler, dan juga shock. Ya, bisa juga diprovokasi oleh penggunaan regimen terapeutik untuk COVID, yakni adalah hidrokloroquine dan azitromisin. Ini mampu untuk memperpanjang interval HITI atau menyebabkan prolong HITI. Nah, di mana interval HITI yang memanjang ini berarti pertanda telah terjadi gangguan kelistrikan jantung, di mana ini jika dibiarkan terus-menerus mampu untuk menyebabkan aritmia mayor. Jenisnya adalah VT polimorfik yang unstable atau yang tidak stabil. Di mana VT polimorfik yang unstable itu sudah pasti akan menurunkan curah jantung. Nah, itu kalau tidak diatasi secara cepat, maka akan berkembang menjadi aritmia letal atau aritmia yang mengancam jiwa, di mana kondisi pasiennya sudah tidak sadarkan diri, tidak ada nadi, tidak ada nafas. Aritmia letal kemarin saya sudah sempat singgung, hanya ada 4, yakni adalah VT tanpa nadi, VF atau ventricular fibrilasi, kemudian asistol, dan yang terakhir adalah PEA. Sehingga tantangannya, pasien suspek atau positif COVID-19 dapat ROSC, tetapi tanpa membahayakan keselamatan penolong. Intinya, pasien terselamatkan, petugas juga selamat, artinya tidak tertular penyakit COVID-19. Ini review juga, tenaga kesehatan merupakan profesi dengan resiko tertinggi tertular penyakit ini. Alasannya macam-macam, mulai dari kelangkaan APD, kemudian RJP menghasilkan aerosol, kemudian RJP mengharuskan antar tim ini bekerja dalam jarak yang berdekatan, baik dengan tim yang lain maupun dengan pasien. Kemudian cardiac arrest, ini satu kondisi di mana tim harus bekerja dengan cepat sehingga berpotensi untuk menyebabkan kemerosotan praktek penggunaan APD. Jadi teman-teman kita sukanya tergesa-gesa sehingga pada saat menggunakan APD banyak aspek-aspek yang kurang teliti sehingga ini bisa menyebabkan masuknya virus COVID-19.
Nah, ini kemarin juga ini kita refresh kembali bahwasanya prinsip umum RCP pada pasien dewasa, anak ataupun bayi yang terduga atau positif COVID-19 ini ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama adalah kurangi paparan terhadap penolong. Caranya gunakan APD yang lengkap, batasi jumlah personil hanya 3-5 orang saja, kemudian pertimbangkan penggunaan alat RCP mekanik kalau memang ada, maka gunakan RCP yang mekanik ya. Jadi kontak kita terhadap pasien bisa diminimalkan. Kemudian yang berikutnya adalah selalu komunikasikan status COVID-19 ke setiap penolong baru. Nah, ini kaitannya dengan APD yang akan digunakan. Kalau memang dia suspek pasiennya, maka Anda cukup menggunakan APD level 2, tetapi kalau sudah positif COVID, maka Anda harus menggunakan APD level 3. Oke ya, sekali lagi teman-teman, prinsip yang pertama adalah tadi, kurangi paparan terhadap penolong. Yang kedua adalah prioritaskan strategi oksigenasi dan ventilasi dengan resiko aerosolisasi yang rendah. Caranya bagaimana? Ini ada cara yang makro. Yang pertama adalah pasien harus segera diintubasi. Kemudian kalau berhasil dilakukan intubasi, segera hubungkan dengan ventilator yang ada penyaring HEPA-nya, High Effectiveness Particulate Air. Kemudian intubasi dari awal, pipa yang ada di selang ETT harus dikembangkan, cuff-nya. Kemudian intubator atau orang yang bertugas melakukan intubasi juga harus yang benar-benar kredibel, memiliki jam terbang yang tinggi, sehingga harapannya 1 kali percobaan jadi, ya, tanpa ada kegagalan. Berikutnya, pada saat kita melakukan intubasi, RCP harus dihentikan. Kalau ada, maka gunakan video laringoskopi. Nah, itu adalah cara-cara yang harus digunakan. Kemudian, jika intubasi harus ditunda, pertimbangkan supraglottic airway, entah itu pemasangan OPA atau NPA. Kemudian, kalau kita ingin melakukan resusitasi, maka gunakan BVM, ya, di mana maskernya itu yang menggunakan NRM, dan semua seal dalam kondisi tertutup, serta di bagian samping daripada BVM juga harus terkoneksi dengan filter HEPA. Oke, kemudian prinsip umum yang ketiga adalah pertimbangkan kelayakan untuk memulai dan melanjutkan resusitasi. Jadi tidak semua pasien COVID-19 atau yang suspek COVID-19 yang mengalami cardiac arrest atau henti jantung harus kita lakukan resusitasi. Kita harus mempertimbangkan kelayakan. Layak nggak untuk dilakukan resusitasi? Apa yang harus dilihat? Yang pertama adalah faktor usia. Faktor usia, seperti yang kita ketahui, kalau pasien yang arrest adalah elderly atau seorang lansia, usianya lebih dari 65 tahun, kemudian memiliki komorbiditas atau penyakit penyerta yang cukup kompleks, misalkan diabetes, disertai dengan gagal ginjal stadium 5, kemudian juga ada gagal jantung, maka kalaupun terjadi cardiac arrest dan kondisi beliau sedang positif COVID-19, maka sebaiknya tidak perlu untuk dilakukan RCP. Karena angka keberhasilannya sangat rendah dan ini hanya menjadi resiko bagi tim penolong untuk tertular daripada penyakit COVID-19. Nah, teman-teman, kalau sudah di dalam rumah sakit, ya, untuk mempertimbangkan kelayakan resusitasi, Anda boleh menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur yang bisa Anda gunakan adalah IWS monitoring. IWS ini kepanjangan dari Early Warning Score Monitoring. Tujuannya adalah untuk memprediksi apakah orang tersebut berpotensi terjadinya kardiak atau tidak. Kemudian kalau memang berpotensi, bagaimana kaitannya dengan potensinya? Apakah ringan, sedang, ataupun berat? Ya. Nah, ini adalah beberapa parameter yang bisa Anda gunakan menggunakan Early Warning Score (IWS) yang sudah diadop untuk pasien COVID-19. Ada beberapa parameter. Yang pertama adalah usia, kemudian laju respirasi, saturasi oksigen, kemudian ada tidak penggunaan oksigen tambahan, kemudian tekanan darah sistolik, nadi, tingkat kesadaran, dan yang terakhir adalah suhu. Nah, Anda bisa lihat
semua yang berada di angka 0, misalkan kayak usia kurang dari 65 tahun, hasilnya adalah 0, ini artinya usia kurang dari 65 tahun tidak dianggap sebagai faktor penyebab kegagalan, ya. Kemudian laju respirasi 12 sampai 20 artinya yang memiliki skor 0 ini berarti nilai normalnya. Nilai normal respirasi adalah 12 sampai 20. Kalau memang RR-nya katakanlah 14 berarti skornya 0 karena masih normal. Tetapi kalau skornya adalah 10 berarti dia sudah masuk di sini, ya. Ini nilainya adalah 1. Kalau skornya kurang dari 8, katakanlah 6, maka nilainya adalah 3. Ini telah terjadi abdominal gasping, ya, pasiennya sangat rendah saturasinya. Begitu pula dengan saturasi oksigen, nilai normalnya adalah lebih dari atau sama dengan 96. Jika memang kurang dari 91, maka skornya adalah 3. Dan seterusnya, teman-teman. Jadi, saran saya adalah silakan Anda membuat sistem checklist, ya. Anda supaya memudahkan dalam pengukuran IWS score, gunakanlah checklist. Anda modifikasi dari tabel ini, ya, dari parameter dan nilai normal, sehingga pada saat nanti Anda melakukan perhitungan skor IWS, Anda tinggal centang, dan centang. Kemudian hasil yang telah Anda dapatkan, kemudian Anda harus melakukan penjumlahan. Nah, hasil daripada penjumlahan akan ketemu kategorisasi skor IWS COVID-19 di ruang perawatan. Kalau skornya 1-4, ini berarti rendah. Untuk resiko terjadinya cardiac arrest juga sangat rendah, ya. Yang Anda lakukan cukup pertahankan frekuensi monitoring atau tingkatkan frekuensi monitoring, kemudian kalau perlu kolaborasi dengan dokter. Kalau 5-6 atau 3 dalam satu parameter ada nilainya 5-6 atau 3 dalam satu parameter, artinya tadi ya, misalkan ada yang 3, 1 saja ini sudah masuk dalam medium. Ya. Yang harus Anda kerjakan adalah perhatikan terapi, sesuaikan rencana terapi, konsultasi dengan rapid response team jarak jauh. Tetapi kalau hasil daripada skor IWS sudah lebih dari 7, nah ini Anda perhatikan, ada yang 7 warnanya merah, ada yang 7 warnanya hitam. Yang 7 warnanya merah artinya resiko untuk terjadinya ARES sangat tinggi. Tetapi orang tersebut tidak memiliki komorbiditas. Jadi kalaupun nanti dia ARES, kemudian dilakukan CPR, angka keberhasilannya masih sangat tinggi. Nah, Anda perhatikan, jika nilainya adalah 7 dan dia warnanya hitam, itu artinya dia berpotensi untuk ARES dan dia telah memiliki yang namanya komorbiditas. Nah, ini ada keterangannya, pasien yang mengalami keparahan dengan penyakit irreversibel yang sudah terminal dan menghadapi kematian seperti trauma otak irreversibel, ya, berarti ini karena traumatik, kemudian gagal organ multiple atau multiple organ failure yang irreversibel juga, seperti hanya penyakit ginjal stadium 5 atau ISRD, end stage renal disease, atau tumor yang sudah metastasis, ya. Atau yang sering terjadi pada pasien COVID itu adalah yang menjadi penyulit itu adalah COVID-19 disertai dengan PPOK atau penyakit paru obstruksi yang sudah kronik. Kalau dia ARES, kemudian dia memiliki komorbiditas yang cukup kompleks dan usianya adalah elderly lebih dari 65 tahun, maka sebaiknya tidak perlu untuk dilakukan resusitasi karena angka keberhasilannya sangat rendah. Nah, ini langkah utama CPR kita ulas kembali. Kemarin sudah gunakan APD terlebih dahulu, batasi jumlah personel, pertimbangkan kelayakan CPR tadi sudah ya dengan menggunakan IWS monitoring. Kemudian mulai RCP dengan DRCAB kemarin sudah. Ya, ini adalah rantai kehidupan atau chain of survival. Kita sekarang fokus di atas. Jadi untuk mencegah pasien ARES, sebetulnya kalau sudah di dalam rumah sakit, ini yang paling berperan adalah pengawasan dan pencegahan. Disinilah peran daripada tim IWS, ya, early warning system ini bekerjanya di sini sebagai pengawasan dan pencegahan.
tadi ya, jika memang sudah didapatkan medium, artinya sudah berpotensi ARES, maka segera untuk dilakukan monitoring, dicari penyebabnya apa, supaya tidak lantas pasien tersebut itu jatuh dalam kondisi ARES. Nah, kalaupun terpaksanya sudah dilakukan pengontrolan dan dia tetap ARES atau tetap tidak sadarkan diri, tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka Anda harus segera aktifkan sistem tanggap darurat. Nah, di sini Code Blue sudah bermain, ya. Kemudian berikan CPR yang berkualitas tinggi, kemarin sudah ya. Kemudian cepat-cepat untuk dilakukan defibrilasi kalau memang iramanya adalah VT dan VF. Kemudian berikan bantuan hidup lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung. Nah, ini materi inti teman-teman. Sekarang kita akan bahas penanganan pasien henti jantung. Tolong teman-teman nggak usah bingung, mau disebut henti jantung, mau disebut cardiac arrest, mau disebut aritmia letal, mau disebut kematian klinis, itu memiliki makna yang sama. Klinis pasien juga sama, yakni unrespon atau tidak sadar, kemudian tidak teraba nadi, dan tidak ada nafas. Ya. Nah, henti jantung, ketika orang itu mengalami henti jantung, berarti irama jantungnya sudah berubah aritmia yang mengancam nyawa atau aritmia letal. Jadi kalau sudah disebut aritmia letal, itu kondisi pasiennya sudah tidak sadarkan diri, tidak ada nadi, tidak ada nafas. Maka yang harus dilakukan adalah segera tata laksana pasien VT tanpa nadi atau VF, kemudian PEA atau asistol. Jadi aritmia yang mengancam nyawa, jumlahnya hanya ada 4. Kalau nggak VT tanpa nadi, kemudian VF, asistol, ataupun PEA. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan ulas satu-satu. Nah, ini adalah algoritma cardiac arrest berdasarkan daripada guideline AHA, update April 2020. Anda bisa lihat, ini adalah Advanced Cardiac Life Support Cardiac Arrest Algorithm for Suspected or Confirmed COVID-19 Patient. Ya. Anda bisa lihat, ini yang dikasih warna kuning, ini benar-benar harus Anda perhatikan. Artinya apa? Anda tidak boleh melakukan tindakan sebelum menggunakan APD yang lengkap ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah batasi jumlah personel, cukup 3-5 orang. Kemudian consider resuscitation appropriateness, artinya Anda harus mempertimbangkan kelayakan resusitasi. Jadi ingat, gunakan APD yang lengkap, batasi jumlah penolong, dan pertimbangkan kelayakan CPR. Kalau memang tidak layak di CPR, nggak perlu dilakukan CPR. Kalau memang perlu, artinya nilai daripada IWS-nya masih di bawah 7, maka segera dilakukan CPR. Dan Anda harus segera pasang monitor, di mana nanti akan kelihatan apakah iramanya itu shockable rhythm atau tidak. Kalau shockable rhythm, artinya iramanya VF atau VT, Anda harus segera berikan shock, dan perhatikan, ini yang membedakan pada kondisi yang normal atau pada algoritma yang sebelumnya. Yakni di algoritma 2020, spesial juga untuk COVID, ini adalah kita harus segera melakukan intubasi. Ya, kita harus segera melakukan intubasi dengan prinsip cegah aerosolisasi tadi di slide awal yang sudah kita bahas. Ya. Kemudian kalau memang iramanya adalah tidak irama yang shockable, artinya kalau enggak PEE adalah VT, Anda maka tidak perlu melakukan shock, Anda cukup melakukan CPR dan segera dilakukan intubasi. Atau boleh intubasi terlebih dahulu baru dilakukan CPR. Ya. Kalau memang alatnya sudah lengkap semua, silakan diintubasi dulu, baru kemudian adalah di CPR. Tetapi kalau alat intubasinya belum siap, maka Anda berikan CPR terlebih dahulu dan sesegera mungkin berikan atau lakukan intubasi. Ini yang membedakan. Jadi ingat ya, intubasi pada pasien dengan COVID atau suspek COVID-19 itu adalah dilakukan benar-benar di siklus yang pertama. Oke. Kita lanjutkan kembali supaya lebih jelasnya. Kita bahas ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardia. Ini yang sifatnya adalah shockable rhythm, artinya harus dilakukan DC shock. Kalau tidak Anda lakukan shock, maka pasien tidak akan terselamatkan. Kita bahas, ini yang di atas adalah irama VF atau ventricle fibrillation. Anda untuk yang bawah adalah VT, ventricle tachycardia. Nah,
Anda ketika membedakan antara VT dan VF, tolong dilihat iramanya. Kalau VF, ini cirinya adalah HRS-nya lebar, kemudian jarak antara puncak R1 dengan puncak R berikutnya ini irregular dan saling berhimpitan atau tumpang tindih. Kalau VT, HRS-nya lebar, ini HRS lebar lebih dari 3 kotak kecil, kemudian jarak antara R1 dengan R berikutnya ini masih reguler. Ya, bedanya apa? Kalau VF tidak perlu dicek nadi, karena sudah pasti tidak ada nadi. VF itu adalah ventricular fibrilasi, jadi kontraktilitas daripada ventrikel kiri itu hanya berdebar-debar, ya, sehingga tidak mampu menghasilkan tekanan lebih dari atau sama dengan 60 mmHg untuk membuka daripada katup aorta. Ya, jika katup aorta tidak terbuka karena tidak ada dorongan yang adekuat, maka katup aorta juga tidak akan terbuka, kemudian darah juga tidak akan keluar dari ventrikel kiri untuk menuju ke aorta dan ke seluruh tubuh. Jadi ingat ya, kalau ada pasien tidak sadarkan diri, iramanya adalah VF, maka tidak perlu untuk dilakukan cek nadi, karena sudah pasti tidak ada nadi, tidak ada nafas. Tetapi kalau iramanya adalah VT, ini masih memungkinkan ada atau tidak ada nadi. Jadi Anda harus lakukan cek nadi. Kalau tidak ada nadi, maka algoritma kalau ada nadi, maka algoritma takikardia. Tetapi kalau tidak ada nadi, algoritma VT-VF tanpa nadi. Oke, kita akan ulas sebentar kaitannya dengan algoritma VT dan VF. Tadi di bagan juga sudah ada, supaya lebih jelas kita ulas satu-satu. VT-VF kalau memang tanpa nadi adalah RCP terlebih dahulu, kemudian berikan shock 200 Joule bagi yang bifasik, yang monofasik 360 Joule. Kemudian setelah Anda berikan defibrilasi, Anda lanjutkan RCP sampai benar-benar 2 menit. Karena ini baru shock yang pertama, maka tidak ada obat yang masuk. Ya, setelah 2 menit, Anda harus menghentikan RCP, kemudian lihat kembali iramanya. Apakah iramanya masih VT-VF? Kalau iya, maka RCP, kemudian berikan shock 200 Joule atau 360 Joule untuk yang monofasik. Setelah itu lanjutkan kembali RCP, dan Anda harus segera berikan epinefrin 1 mg di flushing atau didorong dengan NS20 cc. Ya. Nah, setelah 2 menit, Anda harus hentikan CPR, kemudian lihat kembali iramanya. Kalau masih VT-VF tanpa nadi, maka RCP, shock, RCP, dan berikan amiodaron yang pertama. Dosisnya adalah 300 mg didorong dengan 20 cc NS atau flush NS20 cc. Setelah 2 menit kemudian, Anda hentikan kembali RCP, analisa irama apakah masih VT-VF. Kalau iya, maka RCP, shock, RCP, dan berikan epinefrin 1 mg. Sama, harus di flushing atau didorong dengan 20 cc NS. Kemudian tangan pasien dilakukan elevasi atau diangkat kurang lebih adalah 10 detik. 2 menit berikutnya, kalau masih VT dan VF, maka lanjutkan RCP, kemudian berikan shock, RCP, dan berikan amiodaron 150 mg dan NS20 cc, teman-teman ya. Jadi algoritmanya cukup mudah, yakni RCP, shock, RCP kosong dulu, kemudian baru berikutnya RCP, shock, RCP epinefrin. Nah, baru berikutnya sama, RCP, shock, RCP, obat yang berikutnya adalah amiodaron. Jadi selang-seling ya, epinefrin, amiodaron 300, epinefrin 1 mg, dan amiodaron 150. Jadi kalau epinefrin dosisnya selalu sama 1 mg, kemudian kalau amiodaron ada dosis 2. Dosis pertama adalah 300, dosis yang kedua adalah 150. Ingat, pemberiannya selang-seling aja, gampang ya. Kita lanjutkan ke algoritma PEA dan juga asistol. Sebelum kita masuk ke algoritma, kita bahas dulu apa sih PEA. PEA ini kepanjangan dari Pulseless Electrical Activity. Tanpa ada irama yang muncul di monitor, selain VF dan VT dan asistol. Nah, lihat, ini di lead 2 kan ada irama, ini sinus rhythm nih. Ada gelombang P, diikuti H, RS, dan T, interval PR-nya normal, heart rate-nya 60. Nah, ini kan menunjukkan sinus rhythm. Tetapi kalau pasiennya tidak sadarkan diri,
Anda mesti pastikan apakah nadinya teraba atau tidak. Maka Anda raba nadi karotis. Kalau nadi karotis tidak teraba dan dia ada irama tadi yang muncul, itulah yang disebut sebagai PEA atau pulseless. Itu artinya tidak ada nadi, tetapi electrical activity, ada aktivitas kelistrikan pada otot jantung. Ya, ini adalah PEA. Ada irama tapi tidak ada nadi. Oke, berikutnya adalah asistol. Ini gambarnya cukup familiar karena di berbagai macam film juga sering keluar. Ini flat, ya, ini adalah asistol. Tetapi Anda harus hati-hati, teman-teman, jika keluar irama asistol, Anda harus lakukan flatline protokol. Nah, ini tujuannya adalah untuk memastikan apakah asistol yang keluar itu murni dari jantung pasien atau berasal dari kesalahan teknis. Kesalahan teknis yang seperti apa? Misalkan ada elektroda yang lepas, maka kita perlu untuk cek elektrodanya. Pastikan tidak ada yang terlepas ataupun tidak ada yang salah pasang. Kemudian cek lead 1, 2, 3. Ya, apakah di semua lead, baik lead 1, lead 2, dan lead 3 gambarnya juga asistol. Kemudian perbesar gelombang. Hati-hati teman-teman, kalau settingannya di monitor terlalu kecil, irama VT ataupun VF juga bisa terlihat seperti asistol, ya. Maka kita perlu untuk melakukan perbesaran gelombang supaya tidak sampai salah, ya. Kelihatannya asistol nih, begitu diperbesar ternyata VT atau VF. Nah, ini fatal. Karena VT dan VF itu adalah shockable rhythm, asistol dan PA itu non-shockable rhythm. Jadi tata laksananya berbeda 180 derajat. Kalau algoritma asistol PA cukup mudah, Anda cukup melakukan RCP, kemudian epinefrin 1 mg, di flashing dengan NS20 cc, 2 menit kemudian analisa irama lagi. Kalau memang masih asistol dan PA, maka lakukan RCP, tidak masuk obat. Ya, jadi algoritmanya cukup mudah, yakni RCP epinefrin, RCP kosong, RCP epinefrin, RCP kosong. Ya. Oke, catatan penting. Ini sebelum kita bermain di kasus, saya sudah siapkan ada 3 kasus supaya Anda paham kaitannya dengan tata laksananya, karena nanti irama jantung itu sifatnya dinamis, jadi sewaktu-waktu bisa berubah. Ya. Namun sebelum kita ke kasus, ada beberapa catatan penting. Pemberian epinefrin itu setiap 3-5 menit. Nah, ini. Kemudian catatan yang kedua, amiodaron maksimal diberikan 450 mg dalam setiap periode cardiac arrest. Ya. Kemudian jika terjadi perubahan dari irama yang non-shockable, artinya artinya asistol atau PEA, kemudian berubah menjadi shockable rhythm, VT atau VF yang tidak ada nadi, maka pilihannya adalah go to 5 or go to 7. Go to 5 tadi di algoritma sudah saya tayangkan, itu isinya adalah shock ditambah epinefrin 1 mg. Kalau or go to 7 artinya apa? Di atas sudah ada epinefrin yang sudah masuk, berarti kan tidak boleh lagi karena baru 2 menit. Maka pilihannya yang kedua adalah shock, berikan amiodaron 300 atau 150 mg. Kalau memang yang 300 belum masuk, berikan 300. Kalau memang amiodaron yang 300 sudah masuk, maka lanjutkan, berikan yang 150. Nah, ini simulasinya, teman-teman, supaya Anda itu benar-benar paham. Ya, perubahan seperti ini nggak banyak orang yang tahu. Serius, tidak banyak orang yang tahu. Rata-rata orang mengajarkan cardiac arrest ala kadarnya, ya. Tapi saya nggak mau teman-teman melakukan hal yang sama. Saya ingin kita sama-sama simulasi kasus. Misalkan ada pasien cardiac arrest, sudah dilakukan pemasangan monitor, tepat jam 8.00, iramanya adalah VT, ya, yang tadi. Maka yang harus Anda kerjakan pertama kali kalau VT adalah cek nadi. Pastikan dia tidak ada nadi. Kalau memang dia tidak ada nadi atau tidak ada nafas, maka segera lakukan lakukan RCP, kemudian berikan shock 200 joule, kemudian setelah shock dilanjutkan RCP, karena ini baru shock yang pertama, maka tadi ya, no drugs atau tidak ada obat yang masuk. Lanjutkan RCP sampai 2 menit. Nah, ini 802.
Ketika iramanya berubah menjadi VF, maka tidak perlu dicek nadi, ya, karena sudah pasti tidak ada nadi. Yang mesti Anda lakukan segera RCP, siapkan shock lagi 200 joule. Setelah shock Anda lakukan RCP ulang, kemudian masuk obat yang pertama, yaitu epinefrin 1 mg. Ditambah flushing dengan NS20 cc tadi. Kemudian 2 menit berikutnya, stop RCP, analisa irama. Kalau iramanya berubah menjadi VT, maka cek nadi. Ya, kalau tidak ada nadi, RCP, kemudian lakukan shock, kemudian segera dilanjutkan RCP kembali, berikan obat yang berikutnya adalah amiodaron 300. Ya, kemudian lanjutkan sampai 2 menit. Setelah 2 menit, stop RCP, kemudian lihat lagi irama. Misalkan irama yang keluar adalah VF, maka tidak perlu cek nadi, lanjutkan RCP, berikan shock, lanjutkan RCP, dan masuk epinefrin. Jadi selang-seling ya, AMI, EPI. Oke. 2 menit berikutnya, stop RCP. Ternyata iramanya adalah VT, maka cek nadi terlebih dahulu. Kalau tidak ada nadi, maka RCP, shock, RCP, AMI. Amiodaron 150 mg. Ya, karena tadi sudah 300, sekarang 150. Teman-teman, lanjutkan RCP sampai 2 menit. Kalau sudah 2 menit, sama, stop RCP, analisa irama. Nah, sifat daripada irama jantung itu dinamis, sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau memang muncul irama asistol, tiba-tiba dari VT flat, tiba-tiba flat. Yang harus Anda kerjakan adalah jangan lupa untuk lakukan flatline protokol terlebih dahulu, cek elektrodanya, cek lead 1, 2, 3, dan perbesar gelombang. Kalau Anda sudah melakukan protokol flatline dan iramanya masih asistol, maka Anda harus segera RCP, jangan dilakukan shock, karena ini adalah irama yang non-shockable rhythm, hanya dilakukan RCP, kemudian berikan epinefrin 1 mg dan NS20 cc. Jadi teman-teman, jika ingin memasukkan epinefrin, selalu lihat obat sebelumnya. Kalau obat sebelumnya amiodaron, maka epinefrin boleh masuk. Kalau sebelumnya kosong, epinefrin juga boleh masuk. Tetapi kalau sebelumnya adalah epinefrin, maka kosong terlebih dahulu. Karena jarak antara lihat epinefrin 1 dengan epinefrin berikutnya harus 3-5 menit. Oke, 2 menit kemudian muncul irama misalkan. Maka kita harus lakukan cek nadi, cek nafas. Ternyata irama tersebut tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka disebut PEA. Maka cara nolongnya adalah RCP, shock, RCP tidak dilakukan shock, hanya dilakukan RCP, kemudian tidak masuk obat. Ingat, asistol dan PEA adalah RCP epinefrin, algoritmanya tadi, kemudian RCP kosong. 2 menit kemudian, kalau memang sudah muncul irama, katakanlah sinus bradi gitu ya, maka cek nadi dan cek nafas. Hasilnya ternyata misalkan pasien sudah ada nadi, belum ada nafas, maka segera lakukan rescue breathing 10-12 kali per menit, evaluasi setiap 2 menit, atau Anda segera masuk ke algoritma ROSC, Rate of Spontaneous Circulation. Nah, untuk algoritma ROSC atau penata laksanaan pasca henti jantung akan kita bahas di video berikutnya. Oke, ini adalah simulasi kasus yang kedua. Ada pasien ARES, irama yang pertama kali muncul asistol. Maka apa yang harus dilakukan? Ingat, ya, flatline protokol. Cek elektroda, cek lead 1, 2, 3, dan perbesar gelombang. Kalau tetap asistol, maka RCP, tidak perlu dilakukan shock, RCP, dan segera masukkan epinefrin 1 mg. Ingat ya, algoritmanya tadi, RCP epinefrin. Kemudian yang berikutnya, kalau tiba-tiba keluar irama, maka cek nadi. Kalau tidak ada nadi, maka itu disebut PEA. Anda harus segera RCP, tidak perlu dilakukan shock, terus RCP, dan tidak masuk obat. Ya, ingat selalu algoritmanya. Kemudian 2 menit kemudian, kalau berubah menjadi VT, cek nadi. Kalau tidak ada nadi, maka Anda harus segera lakukan RCP, berikan shock 200 joule, kemudian lanjutkan kembali RCP, dan ingat, berikan epinefrin 1 mg dan NS20 cc. Anda bisa lihat teman-teman, Anda tidak usah bingung-bingung, kenapa kok masuk epinefrin, Pak? Ini kan ini kan perubahan dari irama yang non-shockable rhythm, yakni asistol atau PEA, berubah menjadi shockable rhythm, ya, VT atau VF. Maka tadi pilihannya hanya ada 2. Di slide berikutnya sudah saya tampilkan. Kalau nggak go to 5, go to 7, ya.
Tetapi pilihan pertamanya adalah go to 5 dulu. Shock, epi. Memungkinkan nggak untuk memasukkan epi? Nah, ini mungkin. Nah, karena apa? Sebelumnya adalah kosong. Oke. Berikutnya kalau VF, maka RCP berikan shock 200 Joule, RCP dan berikan amiodaron 300 mg. Kalau berikutnya adalah VT, maka cek nadi dulu. Kalau tidak ada nadi, RCP, shock, RCP, epi seperti biasa. Selang-seling ya, 1 mg, flushing dengan NS 20 cc. Irama 2 menit kemudian irama berubah jadi VF, maka tidak perlu dilakukan cek nadi. Anda cukup RCP, kemudian berikan shock, RCP dan berikan amiodaron dosis yang kedua yaitu 150. Misalkan 2 menit kemudian muncul irama sinus ritem, cek nadi. Ternyata pasien sudah ada nadi, belum ada nafas, maka lakukan rescue breathing ditambah dengan algoritma ROSC ya. Jadi ingat teman-teman, yang ingin saya tegaskan di sini nih, ini yang sukanya orang pada bingung dan ngawur itu di sini ya. Kalau perubahan dari PEA atau asistol berubah menjadi VT-VF, itu pilihannya hanya ada 2. Kalau enggak shock epi, shock AMI. Tetapi pilihan utamanya adalah shock epi terlebih dahulu jika memungkinkan. Ya. Nah, ini simulasi kasus yang ketiga. Misalkan ada pasien ARES, iramanya adalah VT, maka cek nadi. Kalau tidak ada nadi, maka RCP, shock RCP kosong, karena ini baru shock yang pertama dan VT keluar yang pertama kali, ya, maka tunggu sampai 2 kali shock. Berbeda halnya ketika VT keluar setelah PEA tadi ya, maka harus segera diberikan epinefrin. Kemudian VF tidak perlu dicek nadi, RCP, shock, RCP dan berikan epinefrin. Irama berikutnya VT, maka cek nadi. Tidak ada nadi, lakukan RCP, berikan shock 200 Joule, RCP dan masuk obat berikutnya yaitu amiodaron 300. 2 menit berikutnya, kalau VF ingat tidak perlu dicek nadi, segera dilakukan RCP, shock, RCP, masuk obat epinefrin. 2 menit berikutnya, ingat irama jantung itu dinamis. Sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, benar berubah jadi asistol. Maka yang harus Anda lakukan, ingat selalu flatline protokol tadi ya. Cek elektroda, cek rate 1, 2, 3, dan perbesar gelombang. Kalau masih tetap asistol, maka lakukan RCP, tidak perlu dilakukan shock, RCP, dan tidak ada obat yang masuk. Ya, karena apa? Sebelumnya sudah masuk epinefrin. Memang sih algoritmanya adalah RCP epinefrin, tetapi Anda masih hati-hati. Untuk pemberian epinefrin, Anda harus lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah epi, maka kosong terlebih dahulu, karena jaraknya baru 2 menit. Ya, jarak pemberian epinefrin 1 sampai epinefrin berikutnya harus 3 sampai 5 menit. Oke, 2 menit berikutnya muncul irama. Anda jangan tergesa-gesa, maka cek nadi dulu. Ternyata tidak ada nadi, maka itu disebut PA, tindakannya adalah RCP, tidak dilakukan shock, RCP, dan epinefrin. Jadi, kalau keluar irama asistol atau PEA, mindset Anda harus selalu berpikir segera masuk epinefrin. Tetapi, mungkin atau tidak gitu. Kalau sebelumnya tidak masuk obat, maka mungkin untuk masuk epinefrin. Kalau sebelumnya amiodaron, maka berikan epinefrin. Tetapi kalau sebelumnya adalah epinefrin, maka kosong. Tunggu sampai 2 menit berikutnya. Oke, irama berikutnya berubah menjadi VT. Maka cek nadi, tidak ada nadi, tidak ada nafas. RCP, shock, RCP, dan ingat, pilihannya kalau ada perubahan jadi dari asistol atau PEA, atau dari irama yang non-shockable, berubah menjadi shockable rhythm, hanya ada 2. Kalau enggak shock epi, adalah shock AMI. Nah, kalau kita ingin memberikan shock epi, maka tidak bisa, karena epinefrin sudah diberikan di atasnya. Ya, belum 3 sampai 5 menit. Maka pilihan yang kedua yang kita mainkan yaitu shock AMI. Nah, AMI yang berapa? Sedangkan AMI yang 300 sudah diberikan, maka kita memberikan amiodaron dosis yang kedua yakni 150. Ya. Itulah 3 simulasi tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan ini ketika pasien mengalami cardiac arrest. Jadi irama jantung itu dinamis. Anda tidak boleh pilih-pilih. Pilih VT dulu, VF dulu nggak bisa. Apapun iramanya,
Mau yang keluar itu VT dulu, mau keluar itu VF atau ASISO atau PE, Anda harus siap ya. Anda harus paham dengan algoritmanya. Oke, kalau berikutnya sinus bradi sudah ada nanti belum ada nafas, seperti biasa lakukan rescue breathing dan berikan algoritma ROSC. Nah ini kesimpulan, ini fokus update cardiac arrest management di rumah sakit, yakni yang pertama adalah APD harus lengkap disesuaikan dengan kondisi pasien, boleh APD level 2 bagi yang suspek atau APD level 3 bagi yang sudah terkonfirmasi COVID. Kemudian pertimbangkan kelayakan RCP, gunakan IWS monitoring, batasi jumlah penolong 3-5 orang, kemudian segera lakukan intubasi pada siklus yang pertama untuk irama yang non-shockable, yaitu asistor PA, atau setelah pemberian defibrilasi yang pertama pada irama shockable PT atau VF. Ya, jadi ingat harus segera dilakukan intubasi atau pemasangan advance airway menggunakan ETT. Kemudian cegah atau minimalkan aerosolisasi, segera diintubasi dan gunakan ventilator yang memiliki penyaring HEPA. Jika intubasi harus ditunda, pertimbangkan untuk supraglottic airway dan hubungkan dengan NRM, minimalisir diskoneksi, sirkuit harus tertutup. Nah, ini daftar pustaka yang saya ambil. Saya utamanya mengambil dari American Heart Association. Ini update per April 2020, spesial untuk suspek or confirm COVID-19. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Kalau Anda masih bingung kaitannya dengan algoritma, silakan Anda komentar di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, kemudian share, kemudian subscribe, dan juga tekan tombol lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi video baru berikutnya. Saya pastikan video-video yang saya share di channel saya ini memiliki update ya atau berdasarkan update yang terbaru. Oke, dan memiliki literasi yang kuat dengan dari hasil rilis riset dari berbagai macam lembaga yang kredibel seperti American Heart Association atau SCA, Surgeon College of America ya. Itu untuk yang trauma nanti. Baik, jumpa kembali dengan saya di video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.